Kisruh pagar laut di perairan Tangerang, Banten makin panas usai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid mengungkapkan adanya fakta terkait sertifikat hak guna bangunan di kawasan tersebut pada Senin 20 Januari 2025. Nah, pernyataan ini sekaligus merespon isu yang tengah ramai diperbincangkan terkait dugaan kejanggalan pada sertifikat tersebut. Lantas gimana sih duduk perkaranya hingga sertifikat HGB bisa terbit? Nusron mengonfirmasi bahwa terdapat 263 bidang tanah di perairan yang dipagari dengan bambu di Tangerang yang telah diterbitkan sertifikatnya. Dari jumlah tersebut, 234 bidang tercatat atas nama PT IAM, 20 bidang atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Dan 17 bidang lainnya berupa sertifikat hak milik. Nusron menyebut informasi ini sesuai data di aplikasi Bumi, yakni di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron menilai aplikasi Bumi sebagai alat transparansi memungkinkan publik memeriksa informasi pertanahan secara langsung. Merespon temuan ini, Kementerian ATR BPN menginstruksikan tim khusus termasuk Dirjen Penataan Ruang dan Pertanahan untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial. Nah, tim ini juga diminta mengecek bidang tanah tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai sesuai dokumen pertanahan yang diterbitkan sejak 1982 hingga kini. Nusron juga menyebut sertifikat yang baru diterbitkan pada 2023 masih dalam masa evaluasi. Nah, berdasarkan peraturan, sertifikat yang belum berusia 5 tahun dapat dibatalkan tanpa melalui pengadilan jika terbukti memiliki cacat material, prosedural, atau hukum. Pengamat kebijakan publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyebut jika benar perairan yang diberi pagar laut tersebut sudah bersertifikat, pemilik lahan berhak membangun apapun di atasnya. Masalahnya, lahan yang sudah disertifikasi itu telah berubah menjadi lautan karena faktor alam. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanggal sertifikat itu terbit. Jika diterbitkan saat masih menjadi daratan, nggak jadi soal. Tapi beda cerita kalau sertifikat diterbitkan saat lahan sudah tenggelam jadi lautan. Hal itu adalah bentuk pelanggaran hukum karena lautan adalah hak publik, jadi lautan merupakan milik pemerintah sepenuhnya. Jika memang seperti ini, maka ada 3 pihak yang harus bertanggung jawab, yakni Pemda, Kementerian KKP, dan Kementerian ATR BPN. Ketiganya harus bisa menjelaskan terkait penerbitan sertifikat tersebut. Nah, pendapat yang sama juga diutarakan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR BPN, Eko Prianggodo. Ia menyebut hak kepemilikan lahan perairan di Tangerang baru dapat diberikan jika kawasan itu sudah direklamasi. Terkait pagar laut Tangerang, pihaknya mengaku belum pernah menerbitkan hak kepemilikan di area pembangunan pagar tersebut, sehingga pagar laut Tangerang masih berdiri di area laut yang tidak dalam penguasaan pihak manapun. Lantas gimana kelanjutannya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.